silaturahmi ke TKM Masjid At-Taqwa untuk dalam rangka silaturahmi keliling ke masjid Indonesia Kota Indonesia Barat. Karena nanti ada waktu mungkin kita bisa sharing silaturahmi dengan ketua DPI Kota, hal-hal yang terkait apapun itu nanti bisa kita diskusikan bersama. Dan sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka khairan kashiran, wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, wa nas'aluka tamama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadaka rabbika rabbil iyyaka na'budu wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tauba hadir an adai fardhi sahri Ramadan hadis sanadi lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid At-Taqwa, yang sama-sama kita hormati Ketua BMI Kota Jakarta Barat Sabi Channel beserta Sekjen Al Mustafa, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Cabang BMI Kecamatan Cengkareng dari Haji Muhammad Najami beserta staf dan jajarannya, dan juga sama-sama kita hormati teman-teman DMI ranting kelurahan yang se-Kecamatan Cengkareng yang hadir dalam kesempatan hari ini. Wabil khusus Ustaz Rani lagu tuan rumah pada kesempatan hari ini. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka silaturahim yang antara pengurus DPI, pengurus kota, cabang dan ranting, ya silaturahim ke Masjid At-Taqwa pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan rahmat kepada kita semua dan juga memberikan keberkahan kepada kita semua pada pertemuan pada hari ini. Kemudian salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja tidak berpanjang Bapak-bapak sekalian, yang untuk acara pada malam ini ya perkenalkan saya untuk membantu serangkaian kegiatan pada hari ini
serius tapi santai saja ya Bapak Ibu Saudara. Baik, yang pertama mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah yang mewakili DKM Masjid At-Taqwa dan juga DMI Kelurahan Kapuki Kedaung masyaallah. Apa kata? Ya, baik kepada Ustaz Terbani diperkenankan untuk menyampaikan sambutan mewakili DKM At-Taqwa dan juga Ranting Kedaung. Monggo, Pak Tabun Muskur. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama kami muliakan pimpinan DMI Kota Administrasi Jakarta Barat, Kiai Haji Zainal Arifin, beserta sekjennya yaitu Al-Ustaz Mustafa SPDI, pada pimpinan DMI Cabang Cengkareng Kiai Haji Muhammad Asagi, Ustaz sekjennya yaitu Ustaz Fajar Damar Wangsa, juga para pengurus DMI Cabang yang lainnya, para rekan pimpinan DMI se-Kecamatan Cengkareng, Ranting, Kapur, Kosambi, Cengkareng Barat, Timur, dan Rawabuaya yang kami hormati, juga para pengurus DKM Jawa Taqwa yang mewakili Bapak Hasan Suryadi, Bapak Sohib, Bapak Sekretaris, Pak Starwan, juga para pengurus lainnya yang kami hormati, pada para ibu-ibu DMI baik dari cabang maupun dari Jakarta Barat menghormati, dan seluruh jamaah kaum muslimin muslimat rahimahullah. Tidak tingginya serta panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam 13 ini dalam rangka kita menjalankan kewajiban saum Ramadan, oleh Allah memberikan kekuatan, kesabaran. Mudah-mudahan amal ibadah kita sempurna mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam mari kita sanjungkan kepada junjungan baginda Muhammad SAW bersama sahabatnya, semoga pada kiamat kita dengan sahabatnya. Pada malam hari ini alhamdulillah Jalan Taqwa mendapat suatu kehormatan kunjungan dari DMI Kota Jakarta Barat atau cabang Ranting dalam rangka akan mensosialisasikan program-programnya terhadap kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bulan berikutnya bisa semakin semangat dan bisa kita kondisikan dengan lebih baik. Kami selaku Ranting jadi Kabupaten Ranting, Kabupaten DKM, yang intinya adalah mengumpulkan bagaimana kami bersyukur satu berbagai program yang tentunya sangatlah bermanfaat bagi kami. Itu bodinya, itu guru ngaji, berprogram rumah, alhamdulillah mudah segala urusannya, termasuk proses-proses daripada apa yang kita jalankan bersama. Saat ini memang ada bermacam kriteria-kriteria yang agak mungkin agak berantakan. Iyalah komplain lah Pak. Jadi nanti lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadratul Mukarramun, para peserta silaturahmi pada malam hari ini yang saya hormati, Ketua DMI Kota Jakarta Barat beserta jajarannya, dan Ketua DMI Jakarta Barat Bapak Kiai Zainal Arifin dengan sekjennya Bapak Mustafa, dan bendahara yang selalu mendampingi ini Ibu Neneng,
Di sini juga hadir alhamdulillah dari PIC DMI DKI Ibu Ade dan Bunda DMI dari DMI Kota Jakarta Barat Ustazah Bayi Rasidah dan para ketua ranting yang hadir pada kesempatan hari ini, begitu juga bunda-bunda. Saya nitip nanti untuk program DMI Masjid At-Taqwa. Kemarin saya diminta untuk program Danon, jadi ada program dari PT Danon dengan air mineralnya Aqua, diminta untuk nyari masjid yang layak untuk dapat showcase apa namanya tuh dispenser dari Danon yang nanti akan diberikan fasilitasnya. Dan saya mohon izin tanpa sepengetahuan DKM dan ketua ranting, saya tunjuk Masjid At-Taqwa ini semoga kesampaian Pak ya. Tolong nanti kalau udah kesampaian dirawat, walaupun belum ada ini, tapi bayang-bayangnya mah insya Allah ada. Insya Allah udah ada bayang-bayangnya. Kenapa saya pilih? Karena saya tahu masjid ini memang ramai di lingkungan sebelahnya, ini lingkungan pabrik Pak. Jadi kalau sore, apalagi bulan Ramadan ini siang sampai zuhur sampai asar, ini banyak yang rebah di sini. Karena emang biasanya begitu, saya bilang. Tanpa bulan puasa aja banyak yang rebah, apalagi kalau bulan puasa. Gitu. Jadi banyak berkahnya, insya Allah. Ya rebahan gitu. Dinikmati bersama jamaah dengan orang-orang yang memang singgah ke masjid ini. Semoga singgahnya mereka ke masjid kita ini adalah satu, yang pertama punya nilai ibadah. Nggak mungkin dia mau ke masjid kalau ujung-ujung dia mau rebah doang. Pasti dia wudhu, pasti dia sholat, ujung-ujungnya kotak amal siapin. Jadi kalau di masjid-masjid pinggir jalan seperti ini DKM jangan sering-sering tengokin itu kotak amal. Mohon maaf izin, karena di beberapa tempat sering banget kita saksikan pencurian kotak amal. Jadi kalau yang namanya maling mah biar kata dikunci, kagak dikunci sama aja, udah pinteran maling. Mau kata kita ini nggak bakal diambil nih, hilang juga. Caranya gimana caranya? Caranya DKM sering-sering bongkar tuh kotak. Jadi jangan diendepin, kalau ada kotak amal taruh di depan pinggir jalan begini, diendepin seminggu apalagi sebulan, ya alamat. Kita kadang maling pinteran dia sudah diawasi. Kapan nih DKM ngambil? DKM biasa ngambil tanggal 30, dia tanggal 25 udah ambil duluan. Atau DKM ngambil hari Jumat, dia ambil hari Kamis. Jadi kita juga harus main pinter-pinter sama DKM. Sebelum DKM ambil, kita ambil duluan atau sisain lah. Yang kecil-kecil aja taruh di situ bakal pancingan. Yang gede ambil duluan. Kan dia kagak tahu. Ini banyak kejadian maling kotak amal. Kenapa menjadi maling kotak amal? Ya karena DKM-nya lalai. DKM-nya lalai. Kalau DKM-nya cepat bertindak dalam artian ngamanin kotak amal. Ada kemarin saya ngobrol dengan salah satu perempuan di Masjid Al-Falah di Mas Abi, karena pas lagi dekat kotak amal. Saya bilang, kok ini tiap subuh seperti dibuka? Iya bang, kita kan cepat-cepat tanam paling. Kata dia nih, kata yang buka. Oh berarti pinter. Berarti perbuatan pinter, main cepat-cepatan. Iya, karena emang di pinggir jalan sama begini. Kotaknya ada di pinggir jalan. Jadi dia setiap subuh, kalau saya subuh jam rapi orang wirid tuh dibuka sama dia, diambilin. Atau sebulan atau seminggu sekali dulu. Kalau dia ngambil seminggu sekali. Saya kebetulan ketemu waktu itu malam subuh Jumat subuh. Saya tanya, kok udah buka kotak aja pagi-pagi? Ya, main cepet-cepetan Pak. Ntar kalau diambil orang kan kebagian. Nah, itu jadi tanggung jawab DKM untuk memakmurkan masjid. Saya kira di sini sudah makmur, alhamdulillah. Ini juga kabar gembira untuk para pegawai DMI yang menaungi DKM, alhamdulillah Pak.
anggaran untuk hibah pemerintah DKI udah dicairkan. Jadi bagi masjid atau musola yang mengajukan dana hibah itu sudah kelihatan hilalnya. Begitu juga yang punya program pemerintah mengenai bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI yang berada di bawah hibahnya DMI, itu juga alhamdulillah sudah kedengeran. Moga-moga sebelum lebaran BOTI untuk DKM, masjid dan musola serta penerima insentif guru ngaji, imam dan marbot sudah bisa dicairkan biar pada bisa lebaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya bisa berlangsung dengan baik. Ini adalah berkah dari kerjasama kita juga DKM. Tolong disinggungin, bayar pajaknya, bayar bajisnya, jangan lupa, karena itu bagian dari kerjasama adanya program dari pemerintah ke masyarakat melalui bantuan operasional tempat ibadah tersebut adalah salah satu imbas dari kita sering bayar pajak gitu. Alhamdulillah, saya tidak berpanjang kalam karena malam ini kita hanya silaturahmi saja di sini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari DMI Kota Jakarta Barat. Nanti saya mohon wajangannya dan arahannya dari beliau. Semoga kita punya tugas sebagai orang yang dekat masjid, yang ngurusin masjid, mampu untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid kita. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, berdiri ya. Senang diri apa sering duduk? Dari tadi pegel banget Bapak. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'id. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul 'azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus ketua dan pengurus DKM Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, pengurus DMI dan ketua DMI Kecamatan Cengkareng, alhamdulillah Mukarram Bapak Kiai Azami beserta istri setia yang juga Bunda DMI Jakarta Barat, alhamdulillah, dan juga ketua DMI Ranting yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kompak pasukan Black Sweet. Apa itu? Minum black. Black Sweet hitam manis, karena saya bilang sweetnya ada Bunda, ada itu PIC DKI Jakarta bagian wilayah Jakarta Barat. Kemudian saya hormati Sekretaris DMI Kota Jakarta Barat, alhamdulillah Pak Mustafa SPD, dan Bendahara DMI Jakarta Barat Ustadzah Hajjah Neneng Sumiati SPD, didampingi oleh Wakil Ketua, karena Wakil Ketua tinggal nunggu SK-nya aja. Wakil Ketua DMI Kota Jakarta Barat, alhamdulillah Ustadzah Hajjah Birosidah SPD, dan juga Bunda DMI Kecamatan Cengkareng, alhamdulillah. Hadir Bu ya, baru DMI Kecamatan Cengkareng yang malam ini hadir bundanya, ya luar biasa. Boleh tepuk tangan nggak? Nggak apa-apa ya. Boleh. Kemarin di mana, di Kalideres sepi, ya. Di Tambora separuh sepi, ya. Alhamdulillah di Cengkareng luar biasa, bundanya hadir mendampingi para ketua DMI rantingnya, insya Allah. Kemudian bapak-bapak yang saya hormati, izinkan kami dalam rangka silaturahim dan sosialisasi, ya,
Kalau silaturahimnya tadi cuma terawih aja Pak, nggak bisa sosialisasi. Kenapa? Setelah tadi ada ceramah Pak Haji Azami, kita tinggal tugas penting, tugas yang paling penting yang sedang dinanti-nantikan oleh seluruh DKM. Saya tanya Pak, DKM ini sama Masjid At-Taqwa ini pengen cair nggak? Pengen banget. Pengen nggak? Ketuanya siapa Pak? Satu orang aja. Di kampung, pulang kampung. Oh pulang kampung. Ada wakilnya. Ada wakilnya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan pengennya sih bulan puasa ini, akhir puasa paling nggak cair semua ya Pak ya. Amin. Tapi saya tanya, udah pada LPG belum? Halo. Sudah LPG belum? Ini yang begini nih penyakit ibu kadang-kadang. Kita pengen harapan cair semua, ya. Sampai DP ranting mungkin begadang, DP cabang apalagi mondar mandir ke sana kemari. Tetapi kalau DKM-nya belum mempersiapkan LPG-nya, ini bermasalah Pak, ya. Ini sekaligus sosialisasi. Kenapa? Dalam 2 minggu ini Pak, 2 minggu ini kita ada inspektorat Pak. Inspektorat datang ke masjid-masjid yang belum ada LPG Pak. Bapak isi di ya. Bapak siap-siap aja ya Pak. Inspektorat Pak dari provinsi. Ya. Tapi nggak usah takut. Kalau kita laporannya benar, justru dengan ada inspektorat itu, Boti akan bertahan. Amin. Ya kalau nggak benar ya jangan salahkan inspektorat nanti, karena Bapak juga ya. Tidak laporan ada masjidnya megah, ya pengurusnya hebat, tetapi kepada LPG. Apa susahnya sebetulnya? Kendalanya apa? Kendalanya cuma males apa? Kalau Bapak nggak bisa, anak-anak yang bikin laporan. Ya, pengurus yang lain bisa. Sehingga ada satu kebersamaan. Sehingga ini kita ketemukan di masing-masing DKM. Rata-rata begitu. Bikin laporannya males, tapi nanya cairnya kapan terus-terusan. Kadang-kadang saya ditelepon, maaf nih, jam 12 malam Pak. Pak, kapan Masjid Ansarul Muslimin cair? Wah, kapan cair? Saya tanya, Bapak udah laporan belum? Oh, tahu bendahara ya. Tahu sekretaris ya, pada bingung teman cair doang. Mudah-mudahan Masjid At-Taqwa ini sudah LPG ya? Sudah. At-Taqwa sudah LPG belum? Sudah ya? Sudah Pak? Sudah diupload belum? Jangan bilang sudah aja, tapi dibuktikan juga uploadnya. Karena nih saya mau PIC ini Pak, yang menentukan juga Pak, data-data semua masuk adalah di BI. Ya, kalau di BC masih tersangkut, nanti begitu dilihat merah, kayak mohon kemarin ditemukan di Kecamatan Tambora Pak. Di Tambora itu banyak sekali. Ini apa inspektor kata? Kecamatan Tambora, datanginlah samplingnya 2 masjid, 1 musola. Bukan itu saja Pak. Jadi DMI operasionalnya juga diperiksa juga Pak. Dari lembar per lembar, banyak itu. Apa ada dari lembar per lembar laporannya. Sampai ada sudah selesai, kata Bu Ade, Pak, ini harus pakai kwitansi. Ini ada salah, ini diganti lagi. Kenapa? Mereka memperbaiki supaya Pak kinerjanya baik sehingga operasional akan berjalan dengan baik. Jangan takut Pak sebetulnya. Kalau ada kekurangan segera perbaiki. Kalau ada kekurangan jangan lari Pak. Ya, jangan lari. Walaupun Kecamatan Cengkareng itu Pak masjid yang terbanyak di Jakarta Barat. Yang terbanyak ada 150 berapa nih? 157. Tuh 150 aja, 7-nya saya lupa tuh Pak. Apa 7 apa 6 apa 17 apa 7 itu. 157 masjid yang terbanyak, kepengennya dapat cair semua, betul? Tapi kemarin-kemarin sudah agak separuh ini ya, kita khawatir karena ada masjid yang tidak akan dapat karena kuotanya nggak kebagian. Tetapi dengan terdiknya Ketua DMI wilayah DKI Jakarta, Pak Makmun dengan Biro bernegosiasi dan silaturahim intinya, tapi menghasilkan insya Allah tahun ini akan dapat seperti tahun sebelumnya, ya. Ya, insya Allah ya tahun sebelumnya ya. Kalau tahun depan insya Allah peningkatan.
Saya tidak berani menjanjikan, tapi hanya mendengar kabar-kabar. Walaupun Pak Gubernur sudah taken. Pak Gubernur yang baru ini sudah komitmen, sudah taken tentang bonding dan iman lain sebagainya, insya Allah sudah taken. Tinggal nanti pencairannya. Jadi belum cair kan belum? Baru diteken. Baru diteken. Makanya supaya Pak DMI DKI belum mengeskakan. Bagaimana supaya bagus? Bapak laporannya dengan jelas, sehingga nanti begitu mau dieskakan oleh DKI sudah rapi. Begitu seminggu sebelum Lebaran, SK-nya sudah rapi. Amin. Nah, 3 hari kemudian cair, insya. Begitu kerjasama yang baik itu, selalu koordinasi dan kolaborasi kata tadi itu. Dengan siapa? Dengan DMI-nya, dengan DKM-nya, dengan guru ngajinya. Dengan guru ngaji juga begitu, asal jangan dapat pulang kampung. Ada begitu? Ada guru ngajinya. Kamu balik lagi. Ya. Saya melihat ini terawih ini luar biasa. Ada yang 23 rakaat. Di sini Bastera nih, Muhammad Nuh. Boleh ya? Muhammad Nuh boleh. Tapi nggak apa-apa. Kalau 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya pasti. Tapi sekarang karena daya pikir kita sudah bagus, sudah luar biasa. Alhamdulillah. Dan dari masjid ke masjid begitu Pak. Ada Muhammad Nuh, ada Muhammadiyah, ada yang NU gitu ya. Semuanya sama. Alhamdulillah, begitu pengagungan Ramadan sangat luar biasa ya. Apalagi tadi imamnya dia baca kebasik pikir mau nambah lagi, sudah hamilin ya. Sikat padat ya. Benar sikat tawa-tawa aja dia ada. Luar biasa karena salah satu bulan di mana Allah berikan keistimewaan kepada umat Rasulullah SAW adalah di bulan. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Baihaqi mengatakan, "Uqtiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsati salin lam yuqtahunna qabli." Nah, kata Pak Ustaz itu telah diberikan keistimewaan umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yuqtahunna qabli, yang belum pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu kecuali umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya ini Pak, ya. Kita intip nih kemarin. Idza kana awwalul lailatin yanzurullah ta'ala azza wa jalla ilaihim. Ketika Ramadan pertama datang, itu Allah melihat kita. Allah memperhatikan, wahai jamaah masjid At-Taqwa. Malaikat datang Pak menawarkan, ya baghiyal khair. Wahai orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, absyir, beri kabar gembira. Begitu. Kalau malaikat itu menawarkan dari mulai malam pertama sampai dengan akhir Ramadan, ditawarkan kalau malam-malam tuh. Bapak kalau malam bangun nggak Pak? Bangun, ngapain? P2S ya. Bangun P2 sholat ya. Karena ditawarkan oleh malaikat. Karena kita termasuk umat yang diberikan keistimewaan di luar daripada umat terdahulu kecuali umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya? Wa may yanzuru ta'ala azza wa jalla ilaihi lam yu'azzab abada. Jadi siapa yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang dilihat oleh Allah, lam yu'azzab abada. Dia selamanya tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan lain enggak ada. Tadi Pak DFFI mengingatkan orang puasa itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama gembira ketika mau buka, ketiga pertama inggal liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahin lagi, besok ketika mau Idul Fitri bodinya cair. Iya, betul ya? Amin ya rabbal. Yang cair bukan DKM saja. Insya Allah cairnya apa? Rantingnya cair. Nah, kalau sudah ranting otomatis ya. Iya, jangan lupa itu Idul Fitri maksudnya. Iya, jangan tanya kapan cair. Ya, ya, ulang kampung nggak apa-apa. Itu adalah keistimewaan yang Allah berikan. Tidak ada umat-umat lain, tidak ada. Bahkan tidak begitu saja, sampai orang-orang ketika kita puasa di tengah-tengah hari biasa jam 2 itu jasad kita karena tidak ada asupan sesuatu, maka orang puasa pasti mulutnya
Mulutnya Pak. Tapi di puasa indallahi mirizqil rizq. Nah, di sisi Allah adalah lebih harum daripada. Makanya Bapak, kalau puasa itu sebelum sikat giginya biar bagus, jangan mentang-mentang nih gua puasa bau di mulut gua, jangan kalau muntah. Tapi itu adalah satu. Kenapa? Ada riwayatnya Pak. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam mau bermunajat kepada Allah, dia minta kepada Allah, ya, dengan doa yang begitu masyhur. Nabiullah Musa kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya, Allah Nabi Musa ingin Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabiullah Musa. Itu Nabi Musa puasa Pak. Puasanya berapa? Salasina lailatan, 30 malam. Wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Lalu begitu 30 malam itu Nabi Musa mulutnya belum sedap, belum pantas untuk beramal dengan Allah. Wa atmamnaha bi 'ashrin, dan ditambahkan 10 malam fatamma miqatu rabbih 40 lailah. 40 malam. Tuh, Nabi Musa 40 malam, Rasulullah 1 bulan, Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini adalah apa upaya kita. Ternyata puasa itu punya daya pikat untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berkhalwat, dia menyendiri, dia puasa. Dia ada macam namanya? Kalau bahasanya Pak Mustafa itu puasa itu auranya sangat luar biasa. Ada rasa zauknya, ada orang puasa itu dia merasa dekat dengan Tuhannya. Bapak coba kalau nggak makan selama sebulan, kuat nggak Pak? Enggak. Nggak makan sebulan, minum aja. Ada yang nggak kuat. Wah, apalagi potongan gemuk ini nih. Ya, Insya Allah kalau buka ini luar biasa. Jadi itu keistimewaan seperti itu. Bahkan lebih dihormati lagi kalau kita puasa adalah alakum takun, menjadi orang takwa. Itu takwa adalah masuk dalam surga. Disuruh oleh Allah, fa innal jannata innallaha ya'muru jannata. Allah menyuruh surganya. Ya, surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, ista'ini wa tasalli ya ibadi. Bersiap-siap loh surga. Kenapa? Tuh, jamaah takwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan kembali dari apa? Karena idza kanu ulaika kadu aistagunu min ta'amid dunya. Mereka sudah berpayah-payah hidup di dunia, puasa dan lain sebagainya. Mereka akan istirahat di rumahku, akan mendapatkan kerahmatan tangan dariku. Ya Allah, amin ya rabbal. Begitu. Nah, kesimpulannya malam ini Bapak supaya tenang, ya, LPD-nya dirapiin. Jadi nanti Idul Fitri insya Allah nggak usah dibikin. Idul Fitri pasti datang dah. Yang penting memang bot itu segalanya tidak juga, tetapi bot sebagai penunjang agar masjid ini dikelola dengan baik. Ya, jaga keruman dengan baik. Ya, jangan sampai masjid ini panggil penceramah yang tidak sepaham dengan kita. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Kulo bid'ah bola, kulo firman. Wah, tapi tidak mampu dipahami oleh jamaah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak kepada mereka dengan jalan hikmah, dengan kasih sayang. Dakwah itu merangkul, bukan memukul, betul. Dakwah itu untuk memberi ketenangan, bukan peperangan. Memberikan ketenangan kepada hati kita agar puasa ini mampu meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Ada riayatus syariah, namanya apa? Riayatus syariah, meningkatkan kualitas ibadah kita, apalagi bulan suci Ramadan. Dah, gitu aja lah. Ya bukan ceramah, banyak. Intinya silaturahim ini sudah tugas kita banyak. Doain Pak biar DMP Jakarta Barat itu selalu eksis, amin. Terutama ketua cabangnya biar kerjanya baik, rantingnya luar biasa, Pak. Karena Bapak usulan tahun ini itu rantingnya ikut Pak. Kalau rantingnya nggak bekerja, mandek. Tapi insya Allah ya rantingnya bekerja dengan baik.
Saya tahu potongan begini mah ahli surga semuanya dah. Nah, ini belum ada Pak, pasukan hitam begini Pak. Lalu saya pakai baju hitam juga ya. Padahal tadi saya sama Pak Wali Kota. Nah, yang terakhir tadi ajakan Pak Wali. Besok tanggal 18 itu jamaah khususnya DMI nih, DMI kota, DMI kecamatan dan nanti khususnya Cengkareng Bapak untuk hadir dalam rangka buka puasa dengan Gubernur DKI Jakarta ya. Yang tadinya di Masjid Asara nggak jadi Pak. Nggak jadi di Masjid Asara. Jadinya di Kebon Jeruk. Kalau nggak tuh di apa tadi? Itaatul Jannah ya. Jadi tadi Oh, di Gedoya, ya Pak ya, jadi Gedoya. Kalau bisa DMI pakai seragam itu. Biar kita itu DMI. Kan Pak Pramono sudah lihat DMI dari dulu. Iya. Sebelum dia ditoblos orang DMI sudah ada di hatinya, gitu ya. Kita baru ngomong sekarang ya. Iya. Oh, ya. Ya. Di apa tuh tadi? Riyadut Taqwa. Ya di Takwa ya. Riyadut Jannah ya. Maryani. Ini di Takwa. Kalau Pak Riani mah itu. Riyadut Taqwa di Indonesia. Iya. Allah kita hadir di masjid kampung Pak Gubernur maunya begitu ya. Tadi Pak Wali Kota mengajak ayo orang-orang DMI kita tunjukkan khususnya para ketua cabang, ketua ranting hadir pakai ini. Kita buka bersama dengan Gubernur walaupun nggak dekat dengan Gubernur tapi insya Allah ada berkahnya untuk kita semuanya ya. Nah yang terakhir ada beberapa program yang mungkin tadi disinggung ya. Nanti untuk pelaporan zakat fitrah, laporannya aja. Masjid At-Taqwa lapor ke ini, nanti bisa laporan. Jadi dari DMI Jakarta Barat tidak mengambil zakat fitrah untuk dari Masjid At-Taqwa, hanya minta laporan saja. Jumlah mustahik berapa, muzaki berapa, laporkan ke DMI cabang. Dan juga untuk ranting-ranting semuanya ya. Tadi saya sudah ketemu, cuma laporannya saja nanti. Karena kalau diserahkan pun nggak bisa. Zakat itu sunahnya, yang sunahnya ketika gurun matahari sampai dengan memang itu sunahnya. Tapi wajibnya ya. Kalau sunahnya boleh dari kapan waktu saja silakan, dari masuk Ramadan boleh silakan. Tetapi kalau kita melihat zakat fitrah ini para amilinya nih kadang-kadang bagaimana insya Allah dengan ada DMI nanti amilinya punya legalitas yang jelas karena kita di bawah naungan UPSJ Basnas Basdi Jakarta Barat. Amin. Bahkan punya MOU-nya Pak. Jadi kalau bapak-bapak At-Taqwa menerima Basnas amal zakat infak sodako itu sudah legalitasnya jelas karena anggota DMI otomatis nanti di dalamnya ada namanya nanti akan dikuatkan oleh LTNU ya, Lembaga Tahfidz Masjid Nahdlatul Ulama ya. Ketuanya Pak Haji Azami. Jadi nanti apa-apa laporannya lapor saja ke Pak Ustadz Ketua Ranting siapa? Ya, nanti dilapor aja Pak. Nggak dikasih duit. Kalau hak ambilnya terserah, bisa dibagi sebagai biasa di masjid-masjid lain, silakan. Saya tidak mencampuri Bapak bagaimana ngasih ke siapa tidak. Tetapi DMI hanya karena kerjasama dengan Basnas, lapornya aja. Berapa mustahiknya, berapa muzakinya, jumlahnya berapa. Itu saja. Sudah lapornya gitu aja. Jadi seperti itu. Kalau yang lain silakan. Dikumpulkan aja kita di sini silakan ya. Itu yang terakhir. Ucapan terima kasih yang mungkin kemarin ada ngasih donasi untuk Gaza ya. Ada di sini. Laporan gampang. Ada ya. Sudah terima kasih sudah diterima oleh DMI cabang, sudah setorkan ke DMI kota ya. Insyaallah DMI kota sudah diserahkan ke DKI juga. Oleh karenanya mari jaga Ramadan sampai akhir ini dengan suasana penuh akraban, suasana dengan ketentraman, sholat isya, tarawih dengan damai, kasih penceramah dengan senyum, senyum supaya kita mulai senyum. Bagaimana fadilah Ramadan ini, satu bulan ini kita sampaikan dengan baik, dengan metode yang baik dan juga dengan konfiden yang baik ya. Terima kasih untuk semuanya dan berharap kita semuanya mudah-mudahan jamaah Masjid At-Taqwa selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi saya dengar pengumumannya itu infaknya masjid gede gini masih 200, 180, 200 aja Pak. Iya. Memang orangnya nggak ada Pak ya.
Nih Pak, kalau orang 200, 2.000 rupiah aja berapa tuh? Masjid gede, impaknya masih 200.000, 190.000. Ada ya? Otaknya kurang jalan kan? Iya. Coba di kondisi supaya ada peningkatkan. Kalau 10.000 kita infakkan ke masjid hari-hari biasa, ya pahalanya seperti itu. Tapi kalau bulan puasa berlipat ganda, bahkan lebih dari wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat ganda seperti kehendak Allah sendiri, ya. Terima kasih Pak, semuanya ininya banyak ya. Kita doakan mudah-mudahan dengan kedatangan tamu-tamu kita ini besok jamaahnya infaknya meningkat. Amin ya rabbal alamin. Izin saya sekretaris bendahara dan yang lainnya hari ini tidak membawa apa-apa Pak. Biasanya kalau kita kunjungan ada satu saya bawa biasanya. Tapi ya untuk tahun ini masih menunggu, mudah-mudahan hanya berdoa saja. Mudah-mudahan Bapak nanti DKM-nya Boti Gunung Haji cepat cair. Ya, itu saja. Insya Allah mungkin ada sesuatunya nanti menyusul lah. Tapi saya tanya, kalau bakat Bipolnya udah dapat ya? Sudah ya. Kalau nggak dapat tadi kirim Pak sama Mekah. Tanya dulu, ngecek aja. Terima kasih semuanya. Berkenan mendadak ya. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bergabung dalam keluarga besar Masjid At-Taqwa Kecamatan Cengkareng. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اهدنا بالعلم والزيادة واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية وعمل وسجودنا وتحملنا وتسبيحنا وتذكرنا وتشرعنا وتطلعنا وتعبدنا وتمن تقصرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين.